Dari Bapak Ibu, rekan-rekan muda dan anak-anak, Shalom Aleichem. Orang tua, kakek nenek, leluhur-leluhur kita itu sangat penting. Karena dengan jasa mereka kita bisa hidup dan berkembang. Karena ajaran-ajaran orang tua, leluhur-leluhur kita tahu caranya hidup di atas muka bumi ini. Kita kemudian menjadi tahu bagaimana menghadapi kerasnya kehidupan, bagaimana nilainya berjuang, bagaimana nilainya kasih sayang, bagaimana kemudian juga bertata krama, hidup sosial, menghormati orang lain dan lain sebagainya. Pendek kata, sebagian besar apa yang kita yakini berasal dari ajaran-ajaran orang tua dan leluhur-leluhur kita. Jadi orang tua banyak jasanya, meskipun orang tua tidak sempurna. Tidak ada orang tua yang sempurna. Kamu yang pernah menjadi anak tentu saja pasti ada saja kecewanya terhadap orang tuamu. Kita semua pernah kecewa kepada orang tua kita. Tapi ingat juga, kamu masing-masing sebagai anak juga bukan anak yang sempurna. Kalau orang tua pernah mengecewakan anak, ngaca. Karena kamu sebagai anak juga tidak selalu membanggakan orang tua. Sebagai anak juga anak yang tidak sempurna. Itulah kenapa orang tua dan anak perlu selalu ada saling mengampuni. Sebab orang tua tidak ada yang sempurna, ada salahnya. Anak-anak pun tidak ada yang sempurna, ada salahnya. Bisa saling bangga, wah aku bangga pada bapakku. Tapi bisa juga saling kecewa, bapakku sangat mengecewakan. Sebaliknya anak pun demikian, aku bangga pada anakku. Tapi kadang-kadang juga orang tua tidak bangga kepada anaknya. Ada nilai pengampunan karena jalur generasi ini tidak ada yang sempurna. Demikian penting orang tua. Tetapi saudara-saudari, ada salahnya juga ajaran-ajaran orang tua itu, apalagi kalau diperhadapkan dengan ajaran Kristus melalui gerejanya. Nah, firman Tuhan hari ini mengajari kita, kalau ternyata yang diajarkan orang tua dan yang diajarkan Kristus berbeda, bagaimana kita bersikap? Perhatikan firman hari ini. Barang siapa mengasihi bapaknya atau ibunya lebih daripada akunya Tuhan Yesus, ia tidak layak bagiku. Jadi artinya apa? Kalau suatu kali kita kemudian menjumpai, orang tua mengajarkan A begini, tetapi ternyata Kristus melalui gerejanya mengajarkan yang berbeda, kita perlu mencintai ajaran Kristus dan meniadakan apa yang diajarkan orang tua, meskipun itu orang tua kita. Sebab apa? Kristus ajarannya adalah jalan kebenaran dan kehidupan. Kristus ajarannya adalah jalan kebenaran dan kehidupan. Sedangkan ajaran orang tua bukan jalan, bukan kebenaran, bukan kehidupan, sebab ada banyak salahnya juga. Maka firman Tuhan hari ini yang mengatakan, barang siapa mengasihi bapaknya atau ibunya lebih daripada akunya Yesus, ia tidak layak. Itu maksudnya begitu. Dalam pikiran kita ini kan ada banyak pengajaran. Ternyata kok yang diajarkan bapakku itu kok lain dengan yang diajarkan Tuhan Yesus. Coret ajaran bapakmu. Karena siapa yang mengasihi bapaknya lebih daripada Kristus, tidak layak bagi Kristus. Apa maksudnya tidak layak bagi Kristus? Tidak akan mengantar kita kepada jalan kebenaran dan kehidupan. Gitu maksudnya. Karena ajaran Kristus adalah jalan kebenaran dan kehidupan. Itu juga yang dimaksudkan di dalam bacaan yang kedua. Kalau kita mendengarkan bacaan kedua dari surat Rasul Paulus tadi ya, kepada jemaat di Roma, itu dikatakan bahwa kita telah mati bagi dosa. Dosa berarti sesuatu yang salah. Sesuatu yang salah mati. Tetapi dikatakan hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Saya ulangi kalimat terakhir dalam firman Tuhan bacaan kedua. Kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup dalam Kristus bagi Allah. Apa artinya? Ya dosa ya dimatikan, yang salah ya dimatikan. Bahkan meskipun itu diajarkan oleh orang tua leluhur kita. Kenapa harus ikut ajaran Kristus? Dan bagaimana ikut ajaran Kristus? Di zaman modern ini, mengikuti ajaran Kristus adalah mengikuti ajaran melalui gereja yang satu, kudus, katolik, dan apostolik. Sebab kita nggak pernah berjumpa langsung dengan Sang Kristus. Siapa yang jumpa langsung dengan Sang Kristus? Tidak ada.
Maka mengikuti ajaran Kristus berarti mengikuti ajaran gereja yang satu, kudus, katolik, dan apostolik. Ringkasnya namanya gereja katolik. Ada firmannya hari ini di bagian tengah. Yuk kita dengar. Firmannya di bagian tengah berbunyi demikian. Barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku. Saya ulangi ayatnya hari ini. Barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku. Aku yang dimaksud dalam ayat ini Sang Kristus. Kamunya siapa? Barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku. Akunya Tuhan Yesus, kamunya siapa? Bukan kamu-kamu loh ya, bukan kamu kalian dan saya loh, bukan. GR banget, bukan. Bukan. Jadi yang dimaksud kamu dalam ayat ini bukan kita. Bukan kamu dalam arti umat zaman sekarang, tapi kalau kita naik kepada ayat yang paling atas, Yesus bersabda kepada para rasul. Perhatikan, hari ini kalimat paling pertama, Yesus bersabda kepada para rasul. Jadi kamunya siapa? Para rasul. Oh, yang jawab Pak Prodiakon semangat, pinter ya, pinter. Cocok ada di depan ya. Kamunya adalah para rasul. Nah, itulah ajaran Kristus lewat para rasul, dan ajaran Tuhan Yesus turun kepada kita dalam dua bentuk, saudara. Ajaran Yesus Tuhan turun kepada kita dalam dua bentuk. Bentuk yang pertama tertulis, namanya Skriptura, Alkitab Suci. Kita dengar setiap minggu dalam firman, bacaan pertama, kedua, ketiga Injil. Jadi turun kepada kita dalam dua bentuk. Yang pertama tertulis namanya Skriptura atau Alkitab Suci. Yang nomor dua namanya Paradosis atau Traditio, atau kita menyebutnya tradisi suci. Tapi ini maksudnya bukan kebiasaan-kebiasaan. Jadi firman-Nya Tuhan turun kepada kita dalam dua bentuk, Skriptura dan Traditio. Firman yang tertulis dan firman yang diteruskan yang tidak tertulis. Kemudian kita mengenal keduanya dalam magisterium pengajaran gereja. Jadi kalau ada yang diajarkan bapakmu dan diajarkan gereja berbeda, coret yang bapakmu. Ikuti yang gereja, sebab gereja mengajarkan ajaran Kristus. Contohnya ada banyak. Nah sekarang contoh ya, contoh ini kalau disampaikan itu bisa berjam-jam kayak seminar. Tapi karena ini homili bukan seminar, mungkin satu atau dua contoh saja. Begini contohnya. Orang Katolik ada cukup banyak yang mengimani, meyakini karena diajarkan bapaknya, diajarkan leluhurnya, diajarkan masyarakat bahwa kalau orang meninggal itu masih nunggu sekian hari, masih beredar di seputar rumah, masih nunggu 40 hari, ada yang bilang nunggu 49 hari, baru naik nanti ke akhirat, tetapi masih beredar di sekitar rumah. Ini ajaran siapa? Bapakmu. Ajaran bapakmu ini. Ini ajaran bapakmu, jelas ya. Jelas ini ajaran bapakmu ini. Jadi ini kalau ada engkong yang meninggal, engkong masih ngopi. Kalau Pak D meninggal, Pak D masih ngerokok di bawah pohon jambu ya, 40 hari gitu ya. Ini ajaran bapakmu. Jelas ini ajaran bapakmu. Ajaran firman Tuhan, ayat-ayat Alkitab Suci mengatakan dalam perumpamaan yang disampaikan Sang Kristus tentang orang kaya dan Lazarus, dan juga ditegaskan dalam katekismus gereja Katolik, magisterium pengajaran gereja, mengatakan detik orang mati langsung masuk pengadilan Tuhan. Jadi kok yang nampak itu siapa? Itu tipuan, roh jahat. Loh kok berarti kita ditipu? Iya, karena siapa? Bapakmu yang ngajari. Sedangkan pengajaran gereja, firman Tuhan katakan tidak. Ini contoh satu saja. Contoh seperti ini kalau disampaikan ada ratusan, ada banyak. Aku memberi satu contoh, dan karena ini homili, maka contohnya berhenti sampai di sini. Tapi intinya kamu tahu, siapa mengasihi bapaknya atau ibunya lebih daripada Kristus, ia tidak layak. Maka jika kamu menjumpai pengajaran yang kemudian, oh ternyata ajaran gereja seperti ini, dimatikan. Sebab kita mau mencintai Kristus sebagai jalan kebenaran kehidupan. Demikian kiranya firman Tuhan dan beberapa makna yang dapat kita tarik pada hari ini, semoga mengokohkan, menambahkan, menguatkan iman kita. Shalom Alaikum.